Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. puji Tuhan, kita bersyukur siang hari ini cuaca mendung tapi kita bisa datang di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan pujian, hormat dan kuasa kita bagi Tuhan, haleluya. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah, pemerintah selamanya. Katakan, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah, pemerintah selamanya. Mari kita bersuka bagi Tuhan. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab tiada bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Hey, mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan, sorai kemenangan. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah, pemerintah selamanya. Katakan, kami beri puji, kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah, pemerintah selamanya. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab tiada bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak. Hey, mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Anggur yang baru telah dicurahkan, sorai kemenangan. Kami beri puji, kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah, pemerintah selamanya. Tuhan terangku, kekuatanku,
domba Allah, pemerintah selamanya. Anak domba Allah, 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 pemerintah selamanya. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau bersorak lebih lagi bagi Tuhan, amin. Sebab nama Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Engkau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama, atas segala nama, nama Yesus yang hidup, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Mari kita serukan lebih lagi. Engkau yang termulia, yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama kita mau masuk dalam penyembahan untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir di sini Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang membuka setiap jalan-jalan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap langkah-langkah kami. Karena kami tahu, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau hidup Tuhan, dan kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami memiliki janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau nyatakan sebab Kau hidup, ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia bahkan Engkau mati menebus dosa kami mati, tebus dosaku.
kami percaya Tuhan, hidup kami sangat berarti bagi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Pada siang hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam segala kelimpahan-Mu, kami hidup di dalam segala berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, karena Engkau telah hidup dan bangkit bagi kami. Engkau menyelamatkan setiap kami, Engkau membebaskan setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang memimpin Tuhan. Firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Koyanes. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada sore hari ini? Siang hari ini, sorry. Sorenya mendung saudara. Oke, kita masih dalam tema Paskah ya. Saya belum ngucapin selamat Paskah untuk semuanya. Karena minggu lalu kan kita gak kebaktian. Jadi kita masih dalam tema Paskah. Siapa yang masih ingat apa sih makna Paskah sebenarnya dalam kehidupan kita? Apa sih yang kita rayakan pada hari Paskah? Ada yang tahu saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah yang membedakan Tuhan Yesus itu berbeda daripada yang lain? Karena dia bukan hanya datang dari atas, tetapi dia juga mati, menebus dosa kita dan dibangkitkan untuk kita. Amin saudara. Nah, kebangkitan Kristus ini memiliki makna yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan kematian dia menceritakan atau menunjukkan bahwa dia ini mengasihi kita. Seperti Tuhan Yesus bilang, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada orang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus itu menceritakan mengenai kemenangan dia atas maut. Dan kalau dia menang atas maut, berarti maut tidak memiliki kuasa atas kehidupan dia. Amin saudara. Nah, kita mau mempelajari sebuah hal saudara, bagaimana kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa dia ini mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia memberikan janjinya kepada kita, yaitu bahwa dia akan memberikan segala yang dia miliki untuk diri kita. Amin. Nah, kita akan melihat firman Tuhan pada siang hari ini yang berjudul Loving the Neighbors atau mengasihi sesama. Nah, kalau kita translate, loving the neighbors itu mengasihi tetangga saudara. Tapi permasalahannya, kalau saya bilang loving our neighbors, mengasihi tetangga saya, nanti saudara bilang, itu kan bukan tetangga saya, jadi nggak perlu saya kasihi gitu kan ya. Nah, tapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimanakah kita ini mengasihi sesama. Kalau Tuhan Yesus nyata, dia bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kenapakah kita harus mengasihi sesama? Kenapa kok Tuhan bilang kasihilah sesamamu? Nah, kita lihat saudara firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Lukas. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Dan ini menceritakan mengenai seorang Samaria yang murah hati. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari cerita ini saudara, atau dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, saya akan baca dari ayat 25 saudara, supaya kita bisa lebih jelas konteksnya. Kita lihat di 25 berkata seperti ini, di Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apakah kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah apa saudara? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah siapa saudara? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 28, kata Yesus kepadanya,
jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kata-kata setengah mati ini berarti sekarat ya saudara, mati enggak, hidup juga enggak. Dan di sini dikatakan 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga ada seorang Lewi datang ke tempat itu, dan ketika melihat itu ia melewatinya dari seberang jalan. 33, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya apa saudara? Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, di sini kita mau belajar beberapa hal saudara. Yang pertama, yang menjadi pelajaran pertama adalah bagaimana kita melihat orang yang menjadi korban ini. Orang yang menjadi korban ini melambangkan kehidupan kita saudara. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini tidak ada kehidupan di dalam kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah apa saudara? Maut. Kita hidup iya, tapi kita tidak memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Kita tidak memiliki kehidupan yang berasal dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga roh kita waktu zaman dahulu adalah mati. Tapi jasmani kita masih hidup. Tapi kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, itulah yang menjadi sebuah gambaran bagaimana kita sebelum mengenal Tuhan. Nah, kalau kita lanjut saudara, kita akan melihat di Roma 7 ayat 24. Ini melambangkan bagaimana orang ini yang enggak memiliki pengharapan di dalam kehidupan dia. Roma 7:24, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, kalau kita mau lihat sudah di bagian yang kedua, kita mau lihat bahwa kita dahulu mati karena pelanggaran kita. Ayatnya di mana? Di Efesus 2 ayat yang ke-1. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Ini kita nggak ngomong soal jasmani saudara. Ini ngomong soal kehidupan rohani kita. Dahulu kita tidak mengenal Kristus. Kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan karena kita mati karena pelanggaran kita. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Kita akan lihat saudara bagaimana karya Kristus itu memberikan kita sebuah pengharapan yang baru. Amin saudara. Nah, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas orang itu. Di situ ada seseorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat di atas, katanya, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk apa, saudara? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bandingin dua hal, saudara. Perumpamaan Tuhan Yesus dengan kisah Sakius ini. Kalau dari perumpamaan Tuhan Yesus itu dikabarkan bahwa orang yang tadi melihat orang yang tidak diperdulikan oleh orang lain. Benar nggak, saudara? Imam Lewi lewat. Nggak ada yang mau melihat. Orang Farisi lewat. Tapi orang Samaria ini yang tidak diperhitungkan, dialah yang menolong. Dan kalau kita melihat Tuhan Yesus, nggak ada yang memperhitungkan Sakeus. Kenapa? Dikatakan jelas orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus meminta Sakeus untuk turun. Kenapa? Karena dia bilang, aku harus tinggal di rumahmu, harus makan di rumahmu. Dan di sini, saudara, membuat orang-orang yang tinggal di sana atau yang ada di sana, Farisi, berkata, engkau makan dengan, atau dia makan dengan orang berdosa. Hal yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan yang lain adalah bagaimana dia memiliki hati yang mengasihi. Kasihnya itu terlihat dari bagaimana dia ini memperlakukan Sakeus. Amin, saudara. Nah, kalau kita lihat satu hal lagi yang menarik, saudara, dalam kisah orang Samaria yang baik hati ini. Orang Samaria ini melihat orang ini sudah dicuri kan, barang-barangnya dirampok, barang-barangnya. Dan dia juga udah setengah mati. Orang ini nggak tahu, saudara, ini orang digebukin karena emang dia buat jahat apa karena memang dirampok, bener kan? Dan nggak mungkin juga dia minta KTP dong, integrasi. Kenapa kamu dipukulin? Jangan-jangan dia orang jahat. Tapi orang ini menaruh belas kasihan tanpa dia memandang orang itu siapa. Sedangkan orang yang lain ketika dia melihat, mereka tidak memperdulikan. Inilah yang kita bisa melihat bagaimana kalau firman Tuhan katakan di sini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita memiliki kacamata yang berbeda. Saya nggak ngomong kacamata secara jasmani, tetapi cara kita melihat seseorang itu berbeda dengan cara orang-orang lain melihat. Orang Farisi, orang Lewi, itu mereka melihat tetapi mereka tidak memperdulikan karena mereka memiliki sebuah tingkat tersendiri untuk memandang seseorang. Kalau orang itu nggak sesuai dengan standarnya saya, nggak akan saya gubris, ya kan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang yang dibilang orang Samaria ini memiliki kacamata yang berbeda, yaitu kacamata seperti Tuhan Yesus. Walaupun Sakeus ini nggak dipandang oleh orang, walaupun Sakeus ini dipandang orang berdosa, tetapi Tuhan Yesus menghampiri orang tersebut. Amin, saudara. Nah, kita mau lihat, saudara, hal yang lain yang akan kita lihat, yaitu kita akan lihat di dalam kitab Yesaya. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dengan 47 karena waktu. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ini menunjukkan kasih juga, tetapi dengan situasi yang berbeda. Di Kisah Rasul 2 ayat 42-7 ini berbicara mengenai cara hidup jemaat yang pertama-tama. Kita tahu, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menyuruh untuk mereka itu tinggal di Yerusalem sampai dicurahkan Roh Kudus, dan setelah itu mereka bersekutu bersama-sama. Nah, cara hidup mereka seperti apa? Kita akan lihat di sini dari ayat 41 ya. Di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa, saudara? 3.000 jiwa, 42. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dengan segala kepunyaan mereka, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita melihat bagaimana kasih dari orang-orang yang mengikut Kristus atau orang-orang yang waktu itu diselamatkan oleh karena pekabaran Injil. Di sini dikatakan cara hidup jemaat yang mula-mula, bahwa mereka ini memperhatikan yang lain. Mereka enggak self-centered. Saudara tahu self-centered artinya yang penting aku aman, yang penting aku punya, yang lain terserah. Tetapi orang ini mereka menaruh perhatian mereka, makanya dikatakan di sini dikatakan di ayat yang ke-45, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Tuhan Yesus mencontohkan, kalau dia mengasihi, dia memberikan nyawa. Tuhan Yesus juga memberi contoh mengenai orang Samaria ketika dia mengasihi. Kan tadi orang Farisi nanya untuk ngetes, siapakah sesamaku manusia? Tuhan kasih contoh, orang Samaria ini yang menolong, mengasihi, yang membagikan hartanya. Benar gak saudara? Karena uang yang dia miliki itu dia pakai untuk merawat orang itu, sampai dia bilang kepada yang pemilik penginapan, ini uang segini kalau gak cukup nanti aku akan berikan. Benar gak saudara? Berarti kasih dia terwujud. Dan di sini jemaat yang mula-mula juga melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama, love the neighbor, mengasihi sesama mereka, dan mereka menunjukkan kasih itu dengan cara membagi-bagikan, menaruh perhatian mereka terhadap sesama. Dan yang terakhir saudara, kita akan lihat, dan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Ada dua hal yang mau kita lihat saudara. Yang pertama kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita akan lihat sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Yohanes 16 ayat 7 sampai dengan 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau tadi saudara, orang Samaria ini menitipkan kepada pemilik tempat tinggal tersebut. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kita siapa saudara? Roh Kudus. Untuk apa? Kalau orang Samaria itu bilang rawatlah orang ini. Tuhan Yesus bilang Roh Kudus ini yang akan merawat kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus ini akan tinggal bersama-sama dengan kita senantiasa. Dan di sini dikatakan bahwa dia ini yang akan datang menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kenapa? Karena dibilang karena firman Tuhan di ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini, penguasa-penguasa gelap dunia ini, yaitu iblis dan segala komplotannya, itu sudah berada dalam hukuman. Nah, kita mau melihat satu hal saudara yang terakhir, bagaimana janji Tuhan untuk kembali itu akan digenapi. Amin saudara. Kenapa? Karena dia itu dari awal sudah berjanji bahwa dia akan mati dan dibangkitkan. Berulang kali dia mengatakan janjinya. Salah satunya adalah ketika dia berada di bait Allah. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus itu memporak-porandakan bait Allah karena mereka memakainya dengan berjual beli? Tuhan Yesus bilang apa? Tidakkah kamu tahu bahwa rumah Bapakku ini adalah rumah doa, tetapi engkau memakainya sebagai tempat berdagang. Lalu orang-orang menanya, kuasa manakah yang kamu miliki untuk melakukan hal ini? Terus Tuhan Yesus bilang apa?
rubuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Dan dia menunjukkannya ketika dia mati, dia dibangkitkan dalam hari yang ketiga. Dan bukan hanya itu saudara, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang untuk menyaksikan bahwa perkataan dan janji dia adalah ya dan amin. Janji Tuhan gak hanya sampai di situ, tapi janji Tuhan ialah bahwa dia akan menyertai kita senantiasa. Dan lebih dari itu bahwa kita akan bersama-sama dengan dia. Itulah tujuan dia naik. Dia bilang apa? Karena aku akan menyediakan tempat bagimu. Supaya dimanapun aku berada, kamu pun juga berada. Kita percaya saudara bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Amin saudara. Dan kita percaya bahwa kemenangan yang Tuhan berikan karena kasih Tuhan itu gak stop sampai di kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya. Tuhan juga meminta hal yang sama. Makanya Tuhan bilang yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap apa yang ada padamu. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya undang tim musik untuk maju. Kita akan menyembah Tuhan sebentar. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu tadi ya. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Oh, ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tak pernah ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, sebab kau hidup. Kami berterima kasih Tuhan, karena kehidupan-Mu yang memberikan kami Tuhan sebuah pengharapan yang baru, bahwa kami memiliki Tuhan kepastian di dalam Engkau, dan bahwa kasih-Mu Tuhan ada dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengasihi sesama kami Tuhan, bukan menggunakan kasih kami, tetapi kasih yang berasal dari Engkau, dan supaya semua orang bisa melihat Tuhan bahwa Engkau adalah sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena Kau adalah Allah yang mengasihi, kami juga mau Tuhan mengasihi sesama kami, sama seperti Engkau mengasihi kami. Supaya sama seperti Engkau memuliakan Bapa-Mu di surga, kami pun memuliakan nama-Mu Tuhan. Supaya kerajaan-Mu ditegakkan di bumi ini, dan kebenaran-Mu dinyatakan. Supaya semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa memuji dan menyembah Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara,